Tugas esai Bahasa Indonesia. Hai semuanya, perkenalkan kami kelompok 2, jurusan S1 Gizi, Institut Kesehatan Immanuel Bandung. Perkenalkan, kelompok kami terdiri dari Dini, Nadia, Nurul, Rafa, Sevia, dan Sri Wulan. Untuk tugas esai ini, kelompok kami akan membahas tentang kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan. Mari kita mulai. Dihebohkan dengan kabar duka itu silakan permen itu dapat itu perasaan seksual. Dengan kementerian terkait yang menyebutkan Kami tidak bisa menayangkan secara dengan kementerian terkait yang menyebutkan kami tidak bisa menayangkan secara Pelecehan dan kekerasan seksual bisa terjadi di mana saja, dan bisa terjadi pada siapa saja, dan yang menjadi korban didominasi oleh perempuan. Beberapa tahun belakangan ini, dunia pendidikan dikejutkan dengan banyaknya kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah hingga perguruan tinggi di Indonesia. Yang menjadi ironinya, pelaku dari pelecehan seksual yang terjadi pada anak-anak sekolah dan mahasiswa, pelakunya adalah guru atau dosen pengajar mereka. Korban pelecehan seksual sering disalahkan atas kejadian yang mereka alami. Korban sering dianggap tidak dapat menjaga diri dan sering memicu terjadinya tindakan tersebut dengan mengaitkan penampilan fisik hingga pada cara berpakaian. Sehingga banyak korban pelecehan memilih untuk diam karena merasa malu dan takut. Dan tak jarang korban lebih memilih berdamai dengan pelaku atas tindakan yang ia terima. Budaya masyarakat yang dapat dikatakan tidak ramah terhadap korban kekerasan seksual semakin menyulitkan mereka. Hal itulah yang menyebabkan hanya terdapat beberapa orang yang melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian atau sanak keluarga. Adapun alasan perempuan korban kekerasan seksual tidak melapor karena kesulitan dalam mengakses lembaga layanan terkait, seperti tempat tinggal yang jauh dari lembaga layanan tersebut, sehingga membutuhkan biaya, perubahan atau restrukturisasi, adanya aspek kesalahan teknik, dan pola pendataan di lembaga negara yang belum sempurna. Kasus pelecehan seksual di universitas umumnya terjadi karena adanya relasi kuasa, di mana para dosen dengan modus mahasiswa diajak untuk melakukan penelitian, mengajak korban keluar kota, atau modus bimbingan skripsi sehingga terjadi pelecehan seksual fisik atau non-fisik di tengah bimbingan penelitian atau bimbingan skripsi tersebut. Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS merupakan bukti kehadiran negara untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual dan sebagai bentuk negara berpihak pada korban kekerasan seksual. Undang-undang ini merupakan usaha negara untuk mencegah segala bentuk kekerasan seksual dengan cara melindungi, menangani, dan memulihkan korban, serta melaksanakan penegakan hukum, merehabilitas pelaku, dan menjamin agar kekerasan seksual tidak terjadi lagi pada korban. Permendikbud nomor 30 tahun 2021 untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi. Hadirnya Permendikbud PPKS merupakan jawaban atas kebutuhan perlindungan dari kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi, yang dapat disampaikan langsung oleh mahasiswa, tenaga pendidik, dosen, guru besar, dan pemimpin perguruan tinggi yang disampaikan melalui berbagai kegiatan, sesuai yang tertuang pada pasal 6 ayat 3 huruf B, yaitu membentuk satuan tugas. Satuan tugas adalah bagian perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Satuan tugas terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Peraturan dibuat untuk mengatur tatanan sosial dan menjaga
hak dan kebebasan orang lain dalam ruang-ruang tertentu, terlebih di wilayah pendidikan. Perlu adanya perhatian lebih terhadap Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang telah dibuat oleh Kemendikbudristek. Dengan pembentukan Satgas di lingkungan kampus, setidaknya dapat mengurangi dan memangkas kejahatan-kejahatan berupa kekerasan seksual yang marak terjadi. Tidak hanya itu, ruang aman pun untuk semua mahasiswa perlu diciptakan di lingkungan kampus itu sendiri. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama baik mahasiswa, sivitas akademik, hingga pimpinan di lingkungan kampus. Sekian esai dari kelompok kami. Semoga info yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi khalayak ramai. Terima kasih.